Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Pengimbasan pemahaman budaya positif di SMP Negeri 2 Kota Bumi, Lampung Utara. Saya Edward dari instansi SMP Negeri 2 Kota Bumi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Utara, dengan pengajar praktik Cici Astuti SPD dan fasilitator Safwan Ahmad MPDI. Adapun latar belakang aksi nyata, di sekolah terdapat siswa dengan berbagai karakter dan tingkah laku yang berbeda-beda. Tindakan yang melanggar atau tidak sesuai yang dilakukan siswa pun berbeda-beda. Biasanya, guru dalam menangani atas tindakan melanggar tersebut dengan cara memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Perlu dipahami oleh guru dalam membangun motivasi siswa untuk menyadari kesalahan jauh lebih penting daripada memberikan hukuman. Dengan membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sedangkan tujuan dari aksi nyata, 1. Menumbuhkan disiplin positif pada siswa melalui motivasi dari dalam diri siswa sehingga siswa menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah, baik untuk guru maupun untuk siswa, agar terwujud suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Adapun tolak ukur, 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui curah pendapat yang disepakati oleh guru dan siswa. 2. Siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati, serta guru dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. 3. Perubahan suasana sekolah menjadi suasana positif. 4. Kesamaan persepsi semua warga sekolah. Tindakan-tindakan yang dilakukan. 1. Perencanaan. Menyampaikan rencana kegiatan kepada kepala sekolah dan menyiapkan bahan pendukung. 2. Pelaksanaan. Meliputi membuat keyakinan kelas, melaksanakan segitiga restitusi, dan melakukan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. 3. Memantau, merefleksi, mengevaluasi keyakinan kelas yang dibuat. Adapun rencana pelaksanaan aksi nyata, 1. Membuat keyakinan kelas. 2. Melakukan restitusi untuk menangani siswa yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi. 3. Diseminasi, mensosialisasikan modul 1.4 tentang pemahaman budaya positif. Adapun dukungan yang dibutuhkan antara lain, 1. Izin dari kepala sekolah. 2. Dukungan dari rekan sejawat. 3. Sarana dan prasarana berupa laptop, proyektor. 4. Ruang kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih Bu sebelumnya atas waktunya kesempatannya. Ini Bu, saya meminta izin mau mengadakan sosialisasi pengimbasan budaya positif pada teman di sekolah, rekan-rekan sejawat di sekolah ini. Gimana Bu? Ya ini karena ya sebenarnya kalau untuk kemajuan guru-guru di sekolah kita, saya memang sangat senang hati mau mengadakan kegiatan di sini. Tapi karena kita lagi dalam situasi penilaian akhir semester, jadi bagaimana kalau itu kita laksanakan hari Senin aja? Hari Senin depan ya Bu? Iya. Itu nanti di dalam sosialisasi itu saya membutuhkan minimal 10 rekan sejawat, 10 orang yang hadir di dalam forum sosialisasi tersebut. Jadi kita akan hari Senin depan aja ya? Bisa ya Bu? Bisa, silahkan aja mengambil beberapa guru dari sekolah kita. Yang penting nanti Pak Edward konfirmasi dulu ke guru-guru itu, memberitahu dulu bahwa hari Senin itu mereka kita undang untuk kegiatan itu. Terima kasih Bu. Sebelumnya di dalam sosialisasi itu juga saya nanti kan membutuhkan peralatan-peralatan Bu, mohon dibuka
ya Bu ya, Insya Allah, peralatan bisa saya silakan. siapkan seperti LCD, Silakan. proyektor, sound Boleh. system. Jadi selain rekan sejawabnya juga yang saya butuhkan, saya juga membutuhkan fasilitas. Silakan menggunakan fasilitas sekolah untuk kemajuan guru-guru, silakan. Oh iya, terima kasih banyak. Yang sudah Bapak bagikan post-it satu-satu, ditulis di kertas tersebut satu-satu. Setelah itu silakan tempelkan di sini. Bagi siapa yang sudah, boleh ditempel dari sekarang. Dari atas Marisa tahu kenapa Bapak panggil? Kenapa? Karena buang sampah sembarangan. Dari perbuatan Marisa buang sampah sembarangan, ada nggak dampak buat teman-teman? Kenapa? Jadi teman-temannya terganggu ya, terganggu kelasnya dari kotor menjadi sarang. Sekarang Bapak mau tanya, kenapa Marisa melakukan tindakan tersebut dengan membuang sampah sembarangan? Jadi males membuang sampahnya, kotak sampahnya jauh di pojokan sana. Jadi males membuat kelas ya. Oke, nah, sekarang Marisa sudah tahu perbuatannya itu tidak baik, membuang sampah sembarangan. Apakah perbuatan Marisa yang tidak baik itu melanggar keyakinan kelas? Apa bagian keyakinan kelas itu bagian mana? Tidak membuang sembarangan. Jadi di keyakinan kelas itu para siswa di kelas ini tidak boleh buang sampah sembarangan, harus membuang sampah pada kotaknya, pada tempatnya. Oke, selanjutnya kira-kira apa yang akan Marisa lakukan mengubah sikap dari perbuatan yang sudah Marisa lakukan tadi? Tidak membuang sampah lagi. Jadi untuk berikutnya buang sampahnya di mana? Di tempat sampah, di kotak sampah, di pojokan situ ya, pojokan depan kelas. Jadi harus keluar kelas, jangan malas-malas lagi. Sekarang Bapak bertanya lagi, perbuatan Marisa itu perbuatannya salah, melanggar keyakinan kelas. Kapan Marisa akan mulai berubah atau merubah sikap Marisa? Mulai hari ini? Oke, berarti mulai hari ini Marisa sudah sadar dan akan berubah sikapnya, tidak membuang sampah sembarangan. Mulai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah Ibu dan CIBI atas kesediaannya hadir. Terus kepada Bapak Ibu guru, rekan sejawat atas kesediaannya sudah hadir dalam rangka memenuhi undangan saya dalam acara sosialisasi pengimbasan budaya positif. Pada budaya disiplin positif itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama disiplin positif, yang kedua itu motivasi diri, dan yang ketiga keyakinan kelas, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima itu posisi kontrol, dan yang keenam itu segitiga restitusi. Oke, kita bahas satu-satu ya, Ibu. Yang pertama itu disiplin positif. Disiplin positif itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu makna dari disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Konotasi disiplin diri dari murid-murid. Disiplin ini juga membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian
mulia. Nilai kebajikan dari universal itu sendiri yaitu sifat-sifat positif manusia dengan tujuan mulia yang ingin dicapai. Setiap individu sifatnya universal, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang serta perilaku perubahan memiliki tujuan. Itu pendapat atau teori dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Mengkaitkan nilai-nilai kebajikan, maka motivasi instruknya akan terbangun sehingga tergerak dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu teori dari Diane Goshen tahun 1998. Nah, adapun nilai-nilai dari kebajikan itu sendiri, yaitu nilai dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nilai-nilai dari kebajikan itu sendiri yaitu nilai dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, saya bagikan dulu post-it. Ada post-it ini. Tolong ibu bapak, ibu semua ya, ibu tulis sesuatu yang menurut ibu-ibu pribadi. Boleh rahasia, boleh pokoknya pribadi lah gitu ya. Boleh mau nomor ATM juga boleh, atau nomor rekening juga boleh. Mau nulis pokoknya bersifat pribadi lah gitu. Ditulis di sini masing-masing ya. Sikat saja. Pokoknya sesuatu yang sifatnya pribadi, yang rahasia. Kita mau ke nilai-nilai positif. Oke, mulai sekarang tulis yang sifatnya pribadi ya menurut bapak ibu, apa ya, pribadi ya, rahasia, yang rahasia apa lah, yang penting sifatnya pribadi. Ditulis di situ satu kata, satu kalimat. Boleh nomor rekening juga boleh. Apa nomor rekening saya? Udah ya? Udah belum? Belum. Ya, satu saja. Yang sifatnya pribadi, mau rahasia juga boleh, nggak rahasia juga, pokoknya sifatnya pribadi. Sudah ditulis ya? Sekarang kertas yang sudah ditulis, coba digenggam, diremet, masing-masing. Nah, coba sekarang ke teman sebelahnya dibuka. Mau nggak dibuka? Kayak Arasi ngebuka rahasianya yang ditulis oleh si Kiki ke teman sebelahnya. Ini? Ya. Dibuka tangan teman sebelahnya. Kira-kira temannya mau nggak ngebukanya? Dipaksa. Dipaksa kalau perlu. Sini, Ajeng sama Bu Desta. Tarik tangan Bu Desta, buka Ajeng. Gak ada ya? Gak ada yang mau. Kira-kira siapa yang mau memberi dengan ikhlas membuka tangannya untuk menunjukkan tulisannya tadi? Boleh tak? Hah? Boleh enggak yang temennya? Ya terserah. Kira-kira ada enggak yang mau? Gak ada yang mau ya? Ya, gak ikhlas. Rahasia ya? Gak ada yang mau, berarti gak ada yang mau. Gak ada yang dengan secara ikhlas membuka tangan ini. Tunjukkan, ini ya saya tunjukkan di rahasia. Itu apa rahasia? Gak ada ya? Gak ada. Kenapa bapak ibu-ibu seperti itu? Karena itu sifatnya rahasia ya? Gak hanya rahasia saja.
Karena sesuatu ini tadi, sesuatu kendali yang ini tadi itu ada pada diri kita sendiri. Kendalinya ada pada diri kita sendiri. Apakah kita dengan ikhlas mau memberikan tangan kita dibuka oleh teman kita sebelah, ataukah dengan cara dipaksa, itu juga kita tidak akan memberi dibuka. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Di budaya positif yang bagian kedua itu ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kita masuk langsung berhubungan dengan dunia lapangan kita sebagai guru. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasinya itu terdiri dari dua. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan internal untuk menghargai diri sendiri. Nanti akan hubungannya ke sini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia eksternal itu kita menghindari ketidaknyamanan. Biasanya kita kalau di sekolah itu kita akan hadir dengan rajin, tepat waktu gitu ya. Tiap pagi. Coba saya tanya dulu. Si Sherly datang tiap hari tepat waktu, nggak telat waktu datang ke sekolah, itu kenapa? Sherly takut ditegur sama senior, ya kan ya? Sherly takut ditegur sama kepala sekolah, dipanggil kepala sekolah. Berarti Sherly itu merupakan sudah ada motivasi dari eksternal dari diri Sherly sendiri. Sherly rajin datang ke sekolah tepat waktu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa jadi sering ditegur sama kepala sekolah, kita dikasih sanksi, kan ya? Itu merupakan motivasi eksternal. Terus yang kedua, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Contohnya nih, saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Untuk menghargai diri kita sendiri. Sherly datang tepat waktu tiap hari karena merupakan tanggung jawab Sherly sebagai seorang guru. Hingga nanti akan menjadi teladan bagi murid. Nah, kita menghargai diri kita sendiri. Kita sadar bahwa kita ini sebagai guru, kita punya tanggung jawab harus datang tepat waktu, tidak boleh telat. Tanpa harus kita dihukum atau dikasih penghargaan. Karena motivasi kita kan kalau tidak dihukum diberi penghargaan. Jadi untuk menghindari itu merupakan motivasi internal. Kita tidak perlu mengharapkan penghargaan dan tidak perlu juga takut dengan hukuman. Kita menghargai diri kita sendiri. Kita harusnya begitu ya, kita sebagai guru kan. Kita sadar. Nah ini dia, menurut Ki Hajar Dewantara. Katanya, menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, di era merdeka belajar, kita dalam merdeka belajar itu, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah saja. Seperti tadi, kita tidak hanya takut dengan perintah, dengan peraturan yang ada, tetapi kita mempunyai apa? Kesadaran. Kita punya kesadaran, kita bisa mengatur diri kita sendiri, kita memerintah diri kita sendiri. Oh, saya ini harus datang jam sekian, nggak harus menunggu waktu jam mengajar saya. Dan lanjut, berikutnya dihukum oleh penghargaan. Nah ini dia, tadi masih merupakan kaitan tadi. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Meminta atau membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu demi memenuhi sebuah tujuan dari orang yang meminta. Terdapat dorongan eksternal dan bersifat ketergantungan. Ini ada kaitannya yang tadi dengan motivasi tadi. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi motivasi diri kita tadi selain karena penghargaan, terus opsi yang kedua yaitu hukuman. Jadi sejalan sama dengan hukuman.
berbeda tapi sama. Berikutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi itu ada 5. Pertama itu kita berikan pengakuan secara khusus. Kedua, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan secara kepada semua murid, dan yang keempat, beri pengakuan secara konsisten, dan kelima, fokus pada proses. Nah, itu yang bagian berikutnya yaitu restitusi. Yang dinamakan restitusi, di dalam itu ada istilah restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi anak yang melakukan kesalahan kita perbaiki, proses memperbaiki kesalahannya itu dinamakan restitusi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Misalnya contohnya gini, saya kemarin sewaktu kita masuk kelas, terkadang kita jumpai anak-anak buang sampah sembarangan, kan ya? Atau terkadang kita lagi ada di dalam kelas pun, anak itu tiba-tiba melempar sampah sembarangan di dalam ke kelas. Nah, itu merupakan suatu kesalahan, suatu pelanggaran. Nah, di dalam proses kita sebagai guru untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut, itu namanya restitusi. Anak itu apakah kita nanti panggil, kita nasihati, kita kita proses lah. Nah, prosesnya itu namanya restitusi. Nanti ada restitusi segitiga dalam proses untuk merestitusi anak tersebut atau murid tersebut, itu namanya nanti ada restitusi segitiga restitusi. Nah, 9 di sini restitusi. 1, belajar dari kesalahan yang diperbuat murid tersebut. Terus memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Jadi kita selaku guru, nanti apakah kita nanti selaku penghukum atau manajer ya, kita bergerak ini nanti kita guru selaku penghukum. Biasanya kalau kita sudah merestitusi itu, kebanyakan guru akan berfungsi sebagai manajer dan pemantau. Jadi di dalam kita merestitusi anak atau merestitusi murid, kita menawarkan, bukan kita memaksa. Kita tawarkan solusi pada anak yang kita restitusi supaya anak yang bermasalah. Ini biasanya berhubungan sama BK, sama wali kelas nih. Kalau guru jarang diapalin, guru habis selesai ngajar dan langsung pergi gitu aja kan, jarang. Memang ada sih tapi jarang. Nah, kebanyakan itu tugas dari wali kelas sama BK yang sering merestitusi anak itu. Jadi kita tawarkan, bukan kita paksa. Kita berikan solusi pada anak-anak yang mau kita restitusi tersebut. Terus yang kelima, kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nah, biasanya anak yang melakukan kesalahan itu berarti dia kebutuhan dasarnya ada yang kurang. Kebutuhan dasar anak itu ada yang kurang, makanya dia sering melakukan kesalahan. Nah, dia melakukan kesalahan itu biasanya juga dia mempunyai tujuan tertentu. Apa dia minta perhatian orang tuanya, apa minta diperhatikan sama guru-gurunya, sama teman-temannya sekelas. Itu kebutuhan dasarnya kurang. Nah, terus yang keenam, cara yang paling baik. Kita nanti tawarkan cara yang paling baik kepada anak saat kita merestitusi murid tersebut. Kita tawarkan, jangan kita paksa, jangan kita marah. Jangan dibentak-bentak. Jadi dalam merestitusi itu pokoknya kita gunakan budaya positif ya. Kita gunakan budaya positif, kita gunakan bahasa-bahasa yang positif, kata-kata yang positif. Terus yang ketujuh, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi waktu kita merestitusi murid juga, kita itu dituntut untuk fokus ke karakter anak yang kita restitusi, bukan tindakannya tadi. Kita ke karakter anaknya. Waktu kita merestitusi anak yang berambut gondrong, waktu kita restitusi kita fokus pada karakter anak ini seperti apa, sehingga dia nanti mau mengikuti waktu kita restitusi dia, bukan pada perbuatannya ya. Terus 8, fokus pada solusi. Nah, solusinya nanti kan kita tawarkan tuh solusinya. Nanti dia memilih seperti apa solusinya.
Terus yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi sewaktu kita restitusi anak tersebut dengan menggunakan bahasa positif, kadang dia rajin minder kan sama teman-temannya, rajin minder, atau dia tidak nyaman, atau kadang dia menyendiri, atau kadang dia langsung pergi, gitu kan. Nah, jadi di sini kita kembalikan anak yang berbuat salah tadi kepada kelompoknya dengan secara nyaman. Jadi dia akan langsung berkumpul lagi kepada teman-temannya di dalam kelas, tapi tidak ada masalah. Karena ini terlalu bagus untuk kita. Yang bagian yang ketiga masih merupakan budaya positif, yaitu keyakinan ke kelas. Nah, biasanya keyakinan kelas ini saya sudah mempraktekkannya sudah 2 kali. Biasanya keyakinan di kelas ini kita buat berdasarkan kesepakatan antara kita. Biasanya kita di sini wali kelas ya. Tapi kalau di modul 1 ketika yang kami pelajari dia tidak hanya wali kelas saja, bisa gurunya juga. Jadi setiap guru mata pelajaran atau setiap guru nggak harus wali kelas, kita bisa buat keyakinan kelas, yaitu berupa peraturan kelas. Kita tawarkan kepada anak-anak waktu kita mau mengajar itu, anak-anak ini mempunyai impian kelas seperti apa? Kita tanyakan ke mereka, nanti kita buat ringkasan, kita sepakati mana yang ini kita ubah ke dalam bahasa positif dan budaya positif. Kita tawarkan ke anak-anak itu mempunyai impian kelasnya mau seperti apa, kan? Nanti anak-anak juga kasih, misalkan seperti tadi kita bagikan post-it, anak-anak kita suruh tulis satu-satu, nanti tempelkan di depan. Itu kan juga anak-anak itu kan nanti mengungkapkan keinginannya. Saya pengen kelas saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dari pernyataan-pernyataan anak tersebut, nanti kita pilih, kita sepakati. Setelah kita pilih, kita ubah ke dalam bahasa positifnya. Tidak boleh menggunakan HP. Ya kan biasanya gitu ya. Nah, kalau anak itu perlu, atau waktu kita suruh, memang kita suruh anak-anak itu, nah, nanti kita terlibat sendiri dengan keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan HP. Sedangkan di situ tidak boleh. Tiba-tiba kita dulu anak HP nak searching tentang materi ini, nah, modul ini misalnya. Jadi bahasanya diganti, tidak menggunakan bahasa tidak boleh, kita ganti menggunakan HP sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Peraturan nih, misalnya pertama selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, kita ubah keyakinan kelasnya menjadi tanggung jawab. Berarti semua kegiatan di kelasnya itu dia menjadi tanggung jawab. Kalau habis di buku chat. Kebutuhan dasar manusia itu di sini ada 5. Satu, kasih sayang dan rasa diterima. Dia melakukan pelanggaran itu karena dia kurang kasih sayang dan tidak diterima. Jika dia kurang kasih sayang dari gurunya, atau dia tidak diterima sama teman-teman dalam keberadaan di kelas, ya. Sama kayak kita berontak di rumah lah, gitu kan. Nah, kita protes sama kita, kan dia kasih sama kita merasa tidak diterima, kurang kasih sayang, kurang diperhatikan. Itu kebutuhan dasar yang pertama. Terus yang kedua, kebutuhan dasar kesenangan. Dia hanya sebatas kesenangan dia saja. Senang-senang lah gitu. Tidak kurang gitu kan. Terus yang ketiga itu bertahan hidup. 4, kebebasan. 5, penguasaan. Yang menguasai. Posisi kontrol. Posisi kontrol ini di posisi kontrol kita tadi sebagai guru. Posisi kontrol kita sebagai guru itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini yang sering kita temui di kelas. Posisi kontrol kita sebagai guru, karena kita berhadapan sama murid dengan yang beraneka ragam. Dari kelakuannya, kebiasaannya. Biasanya kebanyakan guru berperan sebagai penghukum. Berarti seringnya yang mana dari kelima? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, apa manajer? Sebenarnya Pak,
kita panggil teman. Sebenarnya panggil teman-teman, kadang anak-anak itu kan kayaknya dari rumah dibawa ke sekolah. Seperti kita contohnya juga kan guru biasanya ada masalah di sekolah, di rumah kita bawa ke sekolah. Biar kita tadinya ingin murid itu adalah sebagai teman dan sebagai anak pendidik ya. Tapi ternyata kalau kita nggak tahu masalah itu kapan datangnya ya. Jadi nggak tahu akhirnya mau jadi teman tidak jadi teman karena anaknya juga nggak bersahabat akhirnya kan. Nah itu yang sebenarnya kita tuh kalau di sekolah itu sebenarnya murid itu adalah sebagai pendidik dan sebagai teman. Sebenarnya Pak. Seharusnya ya. Jadi kita di sini sebagai guru di posisi sebagai penghukum itu sesuai dengan situasi, sesuai dengan keadaan. Jadi kadang-kadang ya, nggak hanya berlaku sebagai penghukum terus kan, cuma kadang terpaksa jadi penghukum. Jadi saya juga kadang-kadang merasa seperti itu. Sewaktu masuk kelas kan gimana dia tidak melihat situasi anak itu tiba-tiba darah naik, kita lagi marah kan sama anak-anak kan. Jadi kita di posisi langsung sebagai penghukum karena dia bersalah. Kebanyakan seperti itu. Jadi tidak tahu kondisi. Nah contohnya ini penghukum kalau tidak mengerjakan TR, ini TR ini sama dengan TR tugas rumah. Tulis di buku tulis perjanjian sebanyak 1000 kali. Itu berarti dia hukuman. Hukuman berlaku sebagai penghukum. Saat anak melakukan kesalahan, kita langsung secara spontan memberi hukuman kepada anak-anak. Nah, itu berarti kita berfungsi atau berperan sebagai penghukum. Kita langsung menjatuhkan hukuman. Kayak ini nih, dia langsung disuruh buat perjanjian sebanyak 1000. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini seperti ini. Ibu kecewa sekali dengan kalian. Apakah kalian tidak kasihan dengan ibu? Nah, di kelas kita suka seperti itu ya. Kadang kita sudah capek-capek menjelaskan di depan, bla 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 bla, sampai kerongkongan sakit. Saya kalau suara saya kecil, kadang kami dengarnya meki-meki sampai sakit di sini ini. Anak tidak mendengarkan, dia malah sibuk masing-masing di belakang kan. Ada yang ngobrol lah, ada yang apalah. Ada keluarkan bahasa seperti itu. Nggak kasihan Pak sama ibu. Ibu sudah capek-capek meki-meki suaranya halus di depan ya kan. Kamu orang tidak memperhatikan, kamu harus sibuk masing-masing. Jadi dengan bahasa yang seperti itu, kalau ini anak-anak yang sadar nih ya, anak-anak yang memang punya kesadaran yang bagus, dia langsung sadar. Merasa bersalah. Dengan bahasa kita tadi membuat dia merasa bersalah. Oh, kami salah dengan bahasa ibu tadi. Kami sudah membuat ibu ini marah, gitu kan? Tapi kita berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga sebagai teman. Nah ini seharusnya kita itu sering sebagai teman. Cuma ya seperti kata arti tadi, terkadang kita terpaksa dengan keadaan anak-anak sehingga kita yang tadinya kita menjadi teman anak-anak malah bukan jadi teman, ada jadi musuhnya. Begitu melihat gurunya, karena gurunya serem langsung lari anaknya ketakutan. Ada ibu ini, ada ibu itu, masuk. Karena dia sudah merasa takut. Coba kalau ada teman, murid merasa kita guru ini sebagai teman, dia akan nyaman. Begitu ketemu kita dia, selamat siang Pak, salam, gitu sih seharusnya kan. Tapi sesuai dengan keadaan sekolahnya juga, sesuai dengan medannya juga. Ini teorinya seperti itu. Jadi saat murid itu kita perlakukan sebagai teman, ya dia merasa sebagai teman kita. Ketemu kita dia akan hormat, salam. Keluar dari kelas pun kalau berpasan sama guru hormat, salam, langsung lari aja gitu aja kayak kita murid kita ini. Terus yang keempat sebagai pemantau. Apakah kalian mau mendaya upaya mendapatkan bintang hari ini? Ini anak SD biasanya yang didapat bintang. SD dengan TK. Saat anak-anak itu aktif dan bisa menjawab pertanyaan guru atau waktu guru menjelaskan, nanti kita rangsang motivasi dia agar dia bisa menjawab. Nanti siapa yang bisa jawab
itu kasih bintang 2, bintang 3, biasanya gitu kalau ketika anak SD kan. Kalau anak SMP nggak ada apa, kasih coklat. Itu kita berperan sebagai pemantau. Kalau kita anak SMP ini kita berperan sebagai pemantau, itu kita melihat tingkah pola mereka di kelas. Sewaktu kita masuk kelas kita perhatikan tingkah pola mereka, mana yang melanggar panggil langsung kita nasihati di depan. Kita restitusi di depan kelas itulah di depan meja guru. Terus yang kelima dia berperan sebagai manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah seharusnya di posisi kontrol ini guru itu dituntut sebagai manajer. Kita itu sebenarnya dituntut sebagai manajer. Nggak hanya kepala sekolah saja. Karena guru berhadapan dengan murid, terus kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi waktu kita berhadapan dengan murid. Jadi kita setelah kita memantau dalam menyelesaikan masalah anak, kita restitusi, kita berlaku sebagai manajer. Di sini katanya posisi kontrol itu dalam budaya positif itulah. Pada saat kita berperan sebagai manajer, kita merestitusi anak dengan budaya positif, tidak marah-marah. Kita panggil anak ke depan, kita tanya, kamu tahu tidak kesalahan kamu? Saya panggil. Kenapa? Pasti dia jawab, ya Pak, saya buang sampah sembarangan. Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Pasti dia jawab juga kan, saya males ke depan karena kotak sampahnya jauh. Nah, karena sewaktu kita ngajar pertama kali kita sudah buat peraturan keyakinan kelas, tertera di situ, kita tanya ke dia, atas perbuatan kamu tadi itu ada nggak dampak negatifnya sama teman-temannya di kelas? Jadi arahnya kelas jadi kotor, sampah berserakan jadi sarang nyamuk kan. Terus keyakinan kelas yang kamu langgar ada nggak di bagian mana? Jadi kita menunjukkan bagian ini Bu, di nomor sekian. Membuang sampah pada tempatnya atau pada kotaknya. Terus nanti kita arahkan lagi, kita restitusi lagi dia. Kenapa dia berlaku seperti itu? Apa tujuan dia kan? Dia sudah bla 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 dia menjawab, kita tanya lagi. Sebab kita tanya baik-baik sih karena dia budaya positif. Jadi kita tidak boleh marah di sini nih. Kita kan biasanya marah-marah ya. Jadi selesai merestitusi anak, kepala kita berat, darah kita naik. Biasanya kan, wah pasti kayak gitu. Nah di sini kita tidak dibolehin marah. Kita ngomong lembut-lembut itu, kita tanya kamu mau berubah atau tidak, mulai kapan?
Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Guru Bergerak Indonesia Maju.